dengan peluang Mas Anies dengan Pak Hindar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosialnya juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Artinya udah disangkatannya bang. Udah kode tuh Mas. Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika terutama bangsa-bangsa Islam dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam sehingga inilah yang kemudian Pak Anies memberikan apresiasi dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas Hasto ini kan yang mengajukan partai Gelora sama partai buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Mas. Dan melalui partai Gelora, partai buruh kami mengucapkan terima kasih. Berarti setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka ya judi online ya kita lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online, gembong tambang ilegal, gembong untuk narkoba, gembong untuk kejahatan perbankan. Itu yang kami dukung sepenuhnya agar KPK fokus juga pada kasus-kasus besar yang merugikan bangsa dan negara. Mas Hasto, PDIP akan mengumumkan calon yang akan diusung apa? Ya nanti kita umumkan ya. Mas Hasto soal calon independen itu kan KPUD mengambil langkah untuk mengurangi KTP-nya bukan PDIP seperti apa? Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral. Satu saja KTP ada yang dimanipulasi, itu udah pelanggaran etika berat. Jadi jangan sampai kita biarkan negeri ini, kata Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, jangan sampai negeri ini kehilangan jiwa dan raga terpisah. Lalu etika dan moral ditinggalkan, maka seruan-seruan kebenaran ini harus kita buka ruang. Termasuk dalam pilkada, termasuk agar pilkada tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu. Karena kami mendapat laporan ada satu daerah yang karena kaya dengan tambang, lalu diusahakan calon tunggal. Calon tunggal dari PDI Perjuangan juga ada, tetapi ini melalui kerja keras, melalui pengakuan dari rakyat, bukan mobilisasi kekuasaan, bukan menggunakan hukum sebagai alat intimidasi. Mas Hasto. Terkait dengan keputusan MK, apakah Bu Mega sudah mengetahui dan bagaimana respon? Kan tadi nggak boleh buat telepon, jadi belum komunikasi. Jadi nanti di pilkada mau Pak Anies atau dari kader PDIP sendiri? Ya kita akan dorong calon-calon terbaik yang mampu membangun negara kita melalui pembangunan di daerah dan itu mendapatkan legitimasi dukungan kuat dari rakyat. Itu sikap dari PDI Perjuangan yang sejak dulu kokoh di dalam mengawal jalan kerakyatan ini sehingga rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpin jangan sia-siakan hak rakyat itu hanya karena bansos, hanya karena intimidasi, hanya karena calonnya ini anak si A, anak si B yang merupakan pejabat negara, tapi gunakan dengan nurani untuk memilih pemimpin yang betul-betul membawa kemajuan daerahnya karena rekam jejaknya yang sangat baik sebagai pemimpin. Tapi pandangan Bu Mega terhadap Pak Anies itu bagaimana sih, Mas? Saat penetapan calon bukan saat pelantikan itu gimana? Ya itu bagian dari keadilan bahwa usia itu menunjukkan kematangan kepemimpinan seseorang. Tapi pandangan Bu Mega terhadap Pak Anies sendiri itu bagaimana? Pak Anies Baswedan itu putra ya tokoh pahlawan. Ya Pak Baswedan itu beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK. Masa boleh minta tanggapan nggak sih soal 10 senior Golkar ini teken surat buat mendorong Pak Jokowi jadi ketum Golkar? Ini bisa tanggapannya Pak?
yaitu Tania yang mengusulkan. Mas Hasto, mengenai pilkada di wilayah Banten, kemarin Golkar mengatakan kalau mereka bakal mengumumkan pencalonan Airin di wilayah Banten. Apakah PDI juga akan mencabut itu? Ya, itu kewenangan dari Partai Golkar, tapi aspirasi dari rakyat banyak yang membuat deklarasi untuk Airin dan Ade Sumardi. Itu aspirasi yang berkembang dari bawah. Jadi akan mengusulkan putusan MK juga menyatakan artinya Mas Kaisang juga gagal gitu untuk maju di Pilgub. Saya nggak dengar. Kalau Mas Kaisang gagal. Oh ya, jadi gagal tidaknya itu kan seseorang melalui ujian-ujian sejarah. Jadi melalui gemblengan sejarah. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat, itu bagi PD Perjuangan seperti itu. Karena itulah kami melakukan kaderisasi kepemimpinan. Mas, dari KPU sendiri harusnya gimana Mas terkait putusan ini? Ya, KPU harus tegas. Dulu aja ada perubahan MK 90 langsung dirubah dan itu pelanggaran etika berat, apalagi ini masih ada waktu. Jadi KPU ya harus melakukan penyesuaian. Mas Hasto, soal lain Mas, pasca reshuffle, apakah PDI berniat untuk menarik ini Mas? Karena kan bisa ini. Pasca reshuffle kami akan menarik Pak Lauli untuk lebih aktif di dalam memenangkan pilkada, di dalam membangun reformasi sistem hukum kita agar berkeadilan, agar sistem hukum ini betul-betul memastikan bahwa kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Mas Hasto, mengenai pilkada di Jawa Timur, PDIP sendiri akan tetap berkoalisi dengan PKB nggak untuk mengusung Marzuki dan pasangan Marzuki? Bu Mega itu ikut mendirikan PKB. Jadi kami bekerja sama secara empiris pada tanggal kita mengumumkan ada 305 kepala daerah. Kerjasama PD itu ada dengan Golkar karena proporsional terbanyak pemenang kedua Golkar. Yang ketiga dengan Gerindra.